Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Suketireng. Kali ini Mang Dayun akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam Arwah Gadis yang Diperkosa. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga tekan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Siapapun tak akan bisa membuatnya kembali menjadi manusia yang baik dan lemah. Kini Aretha berbeda. Dia bukan lagi jelmaan manusia, tapi sekarang dia telah menjadi iblis yang dipenuhi amarah dan dendam dalam hatinya. Tidak, Nak. Hilma menggeleng tak percaya dengan Aretha yang ada di hadapannya. Hentikan, Reta. Biarlah hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Biarlah kami membawanya, Nak. Ucap Bian dengan bibir gemetar. Aretha menatap tajam semua yang berada di sana. Terlihat Winda yang tengah berdiri tanpa mengeluarkan kata-kata. Tidak akan aku biarkan siapapun menghalangi niat balas dendamku. Lirik Aretha dengan suara yang berat dan parau. Semua yang mendengar hanya terisak. Begitupun Rosa yang tak mampu berkata apa-apa melihat keadaan Arjuna yang telah mengkhawatirkan. Arjuna berusaha kembali meronta. Fikirnya Aretha sedang tidak terlalu fokus padanya. Namun sayang, Aretha tidak sebodoh yang Arjuna pikir. Kamu mau lari? Tidak akan kubiarkan. Reta, Tante mohon sayang, lepaskan Arjuna. Tante mohon. Melas Rosa dengan bersimpuh dan mengadakan kedua tangan di dadanya. Tidak. Kalian harus merasakan apa yang kurasakan. Kehilangan dan jauh dari semua yang mengasihi. Kalian harus merasakannya. Lirik Aretha. Tanpa diduga, bulir bening membasahi kedua pipinya. Keadaan Aretha dijadikan kesempatan kembali untuk Arjuna lari dari jeratnya. Namun sayang sekali lagi, Aretha berhasil menahannya. Kau menganggapku lemah, Arjuna? Aretha kembali mengangkat tubuh Arjuna dengan mencekik lehernya. Reta, jangan, Nak. Aretha, jangan. Tante mohon. Teriakan permohonan yang melihat Arjuna sama sekali tak membuat Aretha peduli dan menghalangi niatnya. Nyawa tetap harus dibayar dengan nyawa. Kini bukan lagi soal peduli dan rasa kemanusiaan. Yang ada dalam hatinya hanya dendam, dan dendam. Aretha, hentikan. Pekik Winda yang baru kali pertama mengeluarkan sepatah kata. Hentikan, Dek. Jangan lagi menambah beban di perjalananmu. Pergilah dengan tenang. Biarlah kami yang mengurus semua duniamu. Ucap Winda lirih. Namun sedikit pun tak membuat Aretha berubah. Diam. Jangan ikut campur urusanku. Aku tidak akan membiarkan semua yang terlibat bebas hidup di dunia. Termasuk kalian yang berwajah munafik. Hentikan, Nak. Ibu mohon, jangan lakukan ini. Melas Hilma berusaha menghentikan Aretha yang hendak kembali menghunuskan kuku runcingnya pada Arjuna. Aretha berpaling. Dia tak ingin hatinya lemah hanya karena orang-orang terkasihnya. Kau dengar apa yang mereka ucapkan. Mereka masih memberimu hati dan kesempatan. Mereka masih menyimpan empati dan rasa kasih padamu. Tapi tidak denganku. Ujar Aretha yang semakin mengeratkan cekikannya. Membuat Hilma, Bian dan Winda semakin terseduh. Rosa dan Rudy pun terisak melihat keadaan anaknya yang seakan sekarat di tangan sosok Aretha. Erangan Arjuna sangat membuat Rosa sesak. Tangis pilunya menjadi nyanyian di tengah hutan belantara yang sunyi dan mencekam. Semua melihat bagaimana kondisi Arjuna yang semakin lemah di tangan Aretha. Kau harus mati. Kau harus menebus semua yang sudah kau lakukan pada aku. Imbu Aretha dengan mata yang menyala-nyala.
dan wajahnya yang semakin menyeramkan. Seret. Tidak. Semua histeris melihat Arjuna yang terkulai tak bernyawa. Semua menyaksikan bagaimana Areta mengakhiri hidup Arjuna dengan rasa sakit dan siksaan yang sepadan diterima olehnya. Rosa, Hilma dan Siska histeris melihat jasad Arjuna yang terlempar ke jurang yang berada di lembah hutan di hadapan mereka. Semua isak tangis menjadi nyanyian syahdu di malam itu. Kematian Arjuna dan Bambang menjadi sebuah duka amat memilukan bagi mereka. Maafkan aku, Bu. Ya, maafkan aku yang tak lagi dapat menghapus air mata ibu. Sekarang aku bukanlah yang dulu. Maafkan Areta. Areta pun berbalik dan menghilang di telan kegelapan malam. Sebuah mobil polisi telah sampai dan ambulannya ikut serta. Mereka datang terlambat karena perjalanan yang disengaja membuat mereka sulit untuk sampai. Pak Joko dan Pak Wisnu juga rekan lainnya menghampiri suara riuh dari dalam hutan belantara. Terlihat Arjuna yang sudah menjadi jasad tanpa busana dengan berbagai luka di tubuh dan wajahnya. Mohon maaf Pak, Bu, kami terlambat, ucap Pak Wisnu ketika mereka telah sampai di hadapan Hilma dan Rosa. Mereka hanya menangis dan terseduh, merasakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya barusan. Namun tak percaya pun semua terjadi di depan mata mereka. Boleh kami periksa korbannya, Pak? Ujar Pak Joko dan diangguki oleh Rudi. Pak, mana Bambang, Pak? Di mana dia? Tanya Siska yang tidak melihat Bambang sejak kedatangannya. Kita cari, Mah. Papa yakin dia berada di sekitar sini, sahut Rudi. Dengan beberapa polisi yang tersisa, Rudi dan Siska mencari keberadaan Bambang. Setelah 30 menit mencari, terlihat sebuah mayat yang terbujur kaku di bawah tebing yang tak jauh dari mereka berdiri. Dengan penerangan sebuah baterai mereka mendekati, ingin melihat jelas siapa yang tengah terkulai dalam keadaan luka di sekujur tubuh. Mata Siska dan Bondan membulat, dadanya sesak setelah melihat siapa yang telah terkulai di hadapannya. Tubuh tanpa busana dan luka di sekujur tubuh membuat hati Siska semakin teriris. Bambang. Siska memeluk jasad yang sudah terpaku. Air mata membasahi kedua pipi orang tua Bambang. Ingin menganggapnya sebuah mimpi, namun ini kenyataan pahit yang harus mereka terima. Kehilangan orang terkasih dengan cara tragis. Nak, bangun sayang. Ini mama sama papa, nak. Liris Siska dengan terus mencium dan mengelus wajah pucat Bambang. Pa, bangunin Bambang, pa. Anak kita kesakitan. Bondan hanya mendekap erat wajah Siska. Dia berusaha setegar mungkin, meski sebenarnya hati pun terluka. Sabar, Mah. Tenang. Ini sudah kehendaknya dan kita harus menerima kenyataan, ujar Bondan dengan mengusap pipinya dengan kasar agar tak terlihat lemah di hadapan istrinya. Siska terkulai lemah. Tubuhnya ambruk, tak dapat lagi menahan sesaknya di dada. Pak, tolong bawa anak saya. Istri saya pingsan. Saya harus segera membawanya ke mobil, ujar Bondan yang amat panik dengan keadaan yang menerpanya. Semua sudah kembali pada kendaraan masing-masing, dan kedua jasad berada dalam satu mobil. Isak tangis menjadi memecah kesunyian di sepanjang jalan. Kenyataan pahit yang mereka terima amat pahit untuk ditelan. Masing-masing keluarga membawa jasad anak mereka pada kediamannya sendiri-sendiri. Terlihat Winda yang hanya termenung setelah menyaksikan yang terjadi malam ini. Namun di sudut lain, bibirnya tersenyum melihat orang-orang yang sudah membuatnya berduka. Kini mereka mengalami hal yang sama. Namun pikiran Winda masih merasa bahwa ini belumlah selesai. Semua yang terkait atas pembunuhan Areta masih ada yang berkeliaran. Entah siapa yang masih terkait dengan hubungan kematian adiknya. Winda masih ragu jika hanya ada mereka bertiga. Begitu juga keadaan rumah sakit
yang merawat Panji, Vika, dan Alinda tengah menunggu kedatangan Isma, yang sejak kepergian dari sana belum kunjung kembali. "Mbak, ini malam sudah larut. Kenapa Isma belum kembali juga? Apa dia tidak mengabari kalau tidak pulang ke sini?" tanya Alinda pada Vika, yang terus mondar-mandir bak setrikaan. "Entah Lin, Mbak merasa ada yang tidak beres. Perasaan Mbak sungguh tidak enak sejak Isma pergi ke rumah Tante Hilma." Telepon berdering. "Siapa Mbak?" "Isma Lin, bentar ya." Vika pun menjauh dan mengangkat telepon dari Isma. Namun wajahnya sungguh tak dapat digambarkan. Terlihat keterkejutan di wajahnya, dan juga shock yang amat mendera. "Mbak, kenapa?" Alinda menghampiri Vika yang terlihat teruyuh setelah menerima panggilan dari Isma. "Arjuna, Lin. Arjuna kenapa Mbak? Sudah ketemu?" saut Alinda dengan kening sedikit mengernyit. "Arjuna tewas. Dia meninggal di tengah hutan di mana Areta ditemukan." Vika menjeda ucapannya, lalu tarik nafas dan membuangnya dengan kasar. "Areta membalas dendam pada orang-orang yang telah membunuhnya. Arjuna, Tommy dan Bambang sekarang sudah tiada. Sungguh aku tak percaya. Namun kenyataan yang terjadi membuatku terpaksa percaya bahwa Areta bangkit untuk membalaskan perbuatan keji yang telah menimpanya." Ucapan Vika membuat Alinda terperangah. Tubuhnya gemetar dan keringat dingin bercucuran. Tanpa menjawab perkataan Vika, Alinda lunglai dan terjerembab, sehingga Vika dengan kaget membantunya kembali berdiri. "Sekarang aku tanya padamu, sungguh kau tidak ada kaitannya dengan kematian Areta, bukan?" Pertanyaan Vika membuat Alinda semakin gugup dan gelisah. "Kenapa? Kenapa kamu seperti orang ketakutan, Linda?" Kembali pertanyaan Vika membuat Alinda sangat sulit untuk berkata-kata. "Mbak, Arjuna sangat dekat denganku. Lalu cepat inikah Arjuna pergi?" dusta Alinda dengan berpura-pura syok atas kepergian Arjuna. "Sungguh aku tak tahu jika Mas Panji adalah kekasih Areta. Aku berteman dan bersahabatan dengannya. Belum kali Areta menemuiku dengan Panji. Dia hanya selalu sendiri. Dan aku pikir kekasihnya bukan Mas Panji yang menjadi tunanganku saat ini, Mbak." Bohong Linda sehingga membuat Vika sedikit lega mendengar ucapannya. Namun Vika tidak tahu jika Linda dengan berdusta padanya dan menutupi kebohongan terbesar darinya. "Aku pun bukan tak suka atau membencinya. Namun hanya dengan cara itu agar aku bisa membuatnya membenci Panji, untuk merasa jengah atas perlakuanku, dan dia pergi meninggalkan Panji. Namun bukan berarti dengan cara seperti ini." Lirik Vika dengan kelopak mata yang menggenang bak anak sungai. Vika merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Dia tahu kesalahannya tak dapat lagi ditebus oleh apapun, karena semua telah terlambat. Jangan ambil Aretaku, jangan." Suara teriakan seseorang membuat Vika terhenyak dan tergesa mengambil asal suara. Panji tenang, Pan. Jangan pisahkan aku dengan Areta, Mbak. Jangan bawa dia." Lirik Panji dengan pipi yang sudah dibanjiri oleh air mata. "Tidak, Panji. Tidak akan ada yang mengambil Areta dari kamu. Kamu yang tenang ya. Sekarang kamu istirahat." Ujar Isma kembali membaringkan Panji di atas ranjang. Alinda hanya merasakan panas dalam dadanya. Gemuruh yang bergejolak semakin tak terkendali melihat Panji yang terus-menerus menyebut nama Areta di hadapannya. "Kamu yang sabar ya, Lin," ucap Isma sambil mengusap punggung Alinda. Alinda hanya mengangguk menanggapi ucapan Vika. Vika semakin merasa bersalah melihat keadaan Panji yang semakin hari semakin parah. Andai Vika bisa mengulang waktu dirinya, akan mengerti keinginan Panji kala itu, menolak perjodohannya dengan Alinda. Namun sekarang apalah daya, nasi telah menjadi bubur,
sehingga yang terjadi tak dapat terulang kembali. Menyesal tiada arti lagi, hanya kekecewaan yang kini menjalar di dalam hati. Keadaan Panji menjadi pusat perhatian seluruh keluarga, dan musibah yang menimpanya tidak ada yang tahu hingga kapan Panji seperti sekarang. Keadaan Panji masih perlu dalam pengawasan juga, namun kabar yang didapati memungkinkan Vika meninggalkannya. Vika terlihat gusar dengan keadaan. Untuk pergi, Vika tak bisa meninggalkan Panji dalam keadaan seperti ini. Jika tidak, ia pun tak mungkin membiarkan Rosa dalam kesedihan ini tanpa Vika menghadirinya. "Mbak." Suara Alinda membuat Vika tersentak dari lamunannya. "Mbak, kenapa? Apa ada sesuatu?" tanya Alinda dengan mendekatkan diri pada Vika. "Mbaknya bingung, keadaan Panji masih belum bisa ditinggal, tapi tidak mungkin jika Mbak tidak menghadiri pemakaman Arjuna. Ya meskipun Mbak tahu Tante Rosa dan Om Rudi pasti mengerti dengan keadaan kita, tapi sungguh Mbak tidak enak," ujar Vika menerangkan kegundahan hatinya. Ya udah nggak apa-apa Mbak, duluan aja, nanti aku nyusul, biar Panji aku yang jaga." Ceklek. Suara pintu terbuka membuka ucapan Vika berhenti, dan sama-sama menoleh pada asal suara. "Isma?" "Iya Mbak, maaf, Isma terlambat. Tadi Isma nemenin saudara Tante Hilma dulu selagi mereka pergi," ucap Isma menjelaskan. "Bagaimana? Apa yang terjadi sebenarnya, Mah? Apakah Panji tidak bisa diselamatkan? Lalu bagaimana dengan Om dan Tante?" cacar Vika dengan segala kekhawatirannya. "Aku belum tahu, karena tadi waktu mereka kembali, aku melihat mereka dalam keadaan menangis. Jadi aku tidak mau banyak bertanya. Hanya satu Winda mengucapkan satu kalimat. Semua yang berhubungan dengan kematian Areta, mereka tidak akan selamat. Entah masih ada yang lain, atau hanya entah mereka bertiga saja." Jelas Isma dengan manik mata menatap tajam manik Alinda. Ucapan Isma tidak mendapat satu kata dari Vika maupun Alinda. Namun terlihat Alinda yang semakin gugup dengan perkataan Isma. Untuk kalimat terakhirnya, wajah Alinda kembali memucat dan peluh kembali membasahi wajahnya. "Apa kamu bisa menemani Panji di sini? Mbak harus menemui Tante Rosa, kasihan dia," pinta Vika pada Isma. "Iya, lagi pula aku lelah untuk datang sekarang. Jadi boleh Mbak dulu saja, mumpung belum terlalu malam." "Ya sudah, Alin, apa kamu mau ikut atau di sini?" tanya Vika pada Alinda. "Alin, ikut aja Mbak," saut Alinda dengan cepat. Vika dan Alinda langsung meninggalkan Isma. Isma hanya terheran dengan tingkah Alinda yang terasa aneh. Malam sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat. Vika dan Alinda sedang menuju rumah Rosa dengan perasaan yang sangat gelisah. Selama perjalanan, Alinda tak mengeluarkan kata-kata. Vika yang memperhatikan merasa ada yang aneh dengan tingkah Alinda. Dalam keadaan mengendarai, Vika sama sekali tak ingin bertanya tentang Alinda. Biarlah nanti dia akan bertanya, pikirnya. Pukul 12 malam, Vika telah tiba di halaman rumah Rosa. Dalam keadaan rumah yang masih ramai, dengan pelayat yang penasaran dengan jasad Arjuna. Dengan langkah gontai, Alinda dan Vika memasangkan kakinya untuk tetap berjalan. Terlihat orang-orang yang masih lalu lalang melihat kejadian yang menimpa keluarga Rosa. "Lagian jadi anak kok nggak tahu diri ya? Udah diberikan ayah yang baik, malah bikin malu dengan perbuatannya. Kan kena azab," bisik tetangga yang sedang berkerumun melihat jasad Arjuna. "Iya, dari dulu kalau dia tidak banyak dirawat di rumah si Bian, sahabat ayahnya, belum tentu dia sampai sekarang bisa bertahan," timpal ibu yang berbadan gemuk. Semua bisik-bisik terdengar oleh Vika dan Alinda. Kecewa dan mau dengan apa yang dilakukan Arjuna, dan hal demikian membuatnya semakin merasa bersalah atas perlakuannya pada Areta dulu. Andai Bian dan Hilma memiliki hati yang dendam, mungkin mereka sendiri yang akan membunuhnya, ujar kembali ibu berbadan tambun. "Iya, kasihannya Bu Rosa dan Rudi, pasti sangat terluka dengan keadaan yang menimpanya,"
Sepanjang perjalanan halaman rumah Rosa yang dipenuhi para tamu, terdengar jelas kalimat-kalimat yang seakan memakan hati. Namun Vika berusaha tenang. Yang mereka ucapkan pun adalah kebenaran, sehingga dirinya tak mampu mengucapkan kata-kata yang akan semakin membuat mereka nyinyir dengan apa yang menimpa keluarganya. Tante, setelah sampai di pintu utama, terlihat Rosa yang tengah terisak dengan memandangi mayat Arjuna yang ditutupi kain jarik. Vika? Rosa pun bangkit dan memeluk Vika dengan bulir benih yang terus membanjiri kedua pipinya. Sabar ya Tan, Om. Vika ikut berduka atas kematian Arjuna. Rosa hanya memeluk Vika dengan erat tanpa menjawab ucapannya. Terlihat kesedihan yang mendalam di hati Rosa, dan begitu terpukulnya Rosa dengan kematian Arjuna yang amat tragis. Maafkan Tante Vika, maafkan kami. Tante tidak salah. Tante yang sabar ya. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Semua sudah terjadi. Rosa semakin terseduh. Kenyataan amat pahit diterimanya. Namun bagaimanapun itu adalah balasan yang harus diterima Arjuna atas perbuatannya. Andai Arjuna dapat berpikir panjang sebelum melakukan perbuatan kejinya, mungkin semua ini tak akan terjadi. Bahkan mereka masih bersama dan baik-baik saja. Begitupun dengan keluarga Hilma. Mungkin mereka masih dalam keadaan baik dan tidak akan merasa bersalah atas kejadian yang terjadi pada Reta. Maaf Pak, Bu. Ustadz Fatih sedang tidak di rumah. Jadi sepertinya jasad Arjuna besok baru dapat kita mandikan dan dikafani. Ujar seorang bapak yang tengah ngos-ngosan. Pak Jabani adalah tetangga rumah Rudi dan Rosa yang diperintah untuk memanggil Ustadz Fatih untuk segera mengurus jasad Arjuna. Baiklah, tolong jaga mayat anak saya. Baik Pak. Selain dari yang telah pulang, masih banyak yang masih menemani dan membacakan lantunan surat Yasin untuk menjaga jasad yang masih terbaring dengan keadaan yang amat memilukan bagi siapapun yang melihatnya. Malam kian larut, lantunan ayat Al-Quran masih terdengar syahdu, namun Rosa semakin pilu dengan keadaan Arjuna yang semakin membiru. Buah apa ini? Ujar salah seorang warga yang tengah duduk menghadap jasad Arjuna. Dalam keadaan berduka, kediaman Rosa tiba-tiba riuh dengan aroma bau busuk yang menyengat dan menyeruak di seluruh ruangan. Iya, bau apa ini? Busuk sekali. Timbal ibu lainnya yang tak lain Ibu Yati. Bau busuk dari mana ini? Dan bau amis yang menyatu dengan bau busuk ini semakin pekat, Pak. Ucap Pak RT yang terkejut dengan riuh warga yang mencium bau busuk dan bau anyir. Rosa, Vika, Linda, dan Rudi merasa heran dengan apa yang terjadi di rumahnya. Mereka saling pandang bertanya dalam isyarat. Dari mana bau busuk ini datangnya, Tan? Tanya Vika pada Rosa. Entahlah, tiba-tiba bau busuk ini menyeruak begitu saja. Sebelumnya tidak tercium bau apa-apa kan? Mereka terus menerka-nerka dan mencari asal dari bau yang mereka cium amat menyengat. Namun sama sekali tidak menemukan bangkai tikus atau hewan lainnya di dalam sana. Ini bau mayatnya Arjuna, ujar salah seorang bapak-bapak yang tiba-tiba dengan wajah yang memerah menahan gejolak di perutnya. Rosa berbalik menatap Aryan yang mengucapkan kalimat bahwa bau busuk yang datang dari jasad anaknya. Jangan bicara sembarangan ya Pak. Anak saya baru meninggal. Tidak mungkin sudah tercium bau busuk. Herdik Rosa dengan wajah merah menahan amarah. Jika ibu tidak percaya, silakan ibu cium sendiri dan lihat sendiri, sahut Parian tegas. Rosa kembali menatap wajah seluruh warga yang berada di rumahnya. Vika dan Rudi tidak mengerti lagi dengan yang terjadi. Mereka pun sama-sama mendekati jasad Arjuna. Seketika bau busuk dan amis tercium amat pekat di jarak lebih dekat dengan jasad Arjuna. Rosa pun membuka kain jarik yang menutupi wajah Arjuna.
Seketika matanya membulat dan bibirnya menganga melihat jasad Arjuna yang mereka lihat dalam keadaan sudah dipenuhi ribuan belatung. Rosa terkejut dengan pemandangan yang ada di depannya. Percaya tak percaya dengan apa yang terjadi, dan malah semakin membuatnya frustasi. Ya Allah, Pak. Rosa terjungkal seketika karena terkejut melihat keadaan jasad Arjuna yang menyeramkan. Astagfirullah. Serentak semua yang melihat keadaan Arjuna. Kenapa bisa begini, Pak? Ada apa dengan anak kita? Rosa terseduh, merasa ada yang tak wajar dengan keadaan yang menimpa jasad Arjuna. Papa tidak tahu, Mah, kenapa semua menjadi seperti ini. Terlihat Rudy yang juga merasa terkejut melihat keadaan mayat Arjuna yang mengerikan. Semua merasa heran dengan kejadian yang menimpa Arjuna. Dari kematiannya warga ketahui tak wajar. Sekarang melihat keadaan jasadnya pun kian menambah pertanyaan. Sepertinya itu balasan bagi seorang pembunuh. Cibir dan bisikan tetangga membuat hati Rosa semakin terluka dan merasa malu. Diam! Jika kalian di sini hanya untuk menghina, lebih baik kalian keluar. Sentak Vika yang merasa iba dengan Rosa, ditambah ucapan tetangganya semakin membuat hati Rosa memakin pilu. Jaga mulut kalian. Setidaknya hargai perasaan kami, juga mayat yang ada di hadapan kalian. Apa kalian tak pernah diajarkan bertutur kata yang baik saat melihat keadaan orang yang sedang tertimpa musibah? Sambung Vika kesal dengan perlakuan warga yang hadir di rumah Rosa. Maafkan kami. Semua kembali diam dan merasa tak enak telah berkata yang membuat Rosa semakin terluka. Semua kembali fokus dengan keadaan Arjuna yang sangat mengenaskan. Tubuhnya seolah telah lama meninggal dan telah membusuk. Hati Rosa merasakan pilu yang amat dan sesak dalam dadanya. Semua terheran dengan kejadian yang baru kali pertama terjadi di sekitarnya. Dan bahkan terjadi pada keluarga Rosa yang terbilang keluarga paling dikenal baik dan terhormat. Keramahan Rosa dan Rudy sangat dikagumi para warga di wilayah Cipura. Kebaikan mereka tak hanya di tempatnya yang terkenal, namun sudah tersebar hingga ke kota yang menjadi tempat singgahnya yang hampir sering mereka kunjungi. Dalam keadaan yang riuh dan gelisah, tiba-tiba lampu rumah itu mati. Semilir angin berhembus dan menusuk pori-pori yang membuat mereka yang berada di sana bergedik ngeri merasakan bulu kuduknya meremang. Rintik hujan yang telah turun menurut kesedihan keluarga Rosa, ditambah kilatan petir menjadi penerang di saat mereka semua dalam keadaan sedang mencari penerang dalam kegelapan. Saat seseorang menyalakan sebuah pencahayaan, tiba-tiba bau amis darah dan bau busuk kembali menyeruak di indera penciuman, membuat semua yang berada di sana kembali riuh dengan apa yang mereka alami. Semua ini tidaklah seberapa dibanding perbuatannya yang tak setimpal dengan ini. Suara seseorang terdengar sayu, namun jelas terlihat menekan bagi Rosa dan Rudy yang mendengarnya. Semua yang ada saling pandang, mencari sosok yang tengah berbicara. Namun sayang, mereka sama sekali tak menemukan wujud sosok yang mereka cari. Semoga kalian mengingat ini dan tak akan melupakannya. Ini balasan bagi seseorang yang telah berbuat keji dan berhati iblis. Sambungnya lagi. Lalu keadaan kembali hening. Hanya tercium semerbak bau bunga melati yang bercampur dengan bau amis dan busuk yang masih menyengat. Keadaan kembali terang setelah sosok yang membuat mereka penasaran kembali menghilang. Dan keadaan kembali tenang meski dipenuhi 1000 pertanyaan dan kegelisahan yang tertara di hati masing-masing. Apa perbuatan anak kita begitu fatal, Pak, sehingga menerima kenyataan seperti ini? Ujar Rosa yang semakin dibuat terluka dengan keadaan Arjuna. Hatinya semakin sesak dan perih menerima kenyataan yang ada. Sabar, Mah. Ini semua sudah takdirnya. Kita jalani saja sebagaimana alurnya. Saut Rudy dengan wajah yang semakin terlihat dengan rasa lelahnya.
lelah karena keadaan tak kunjung membaik. Vika hanya terdiam, terlalu penuh pikirannya dengan segala kejadian yang membuat keadaannya semakin hari semakin penuh misteri. Bagai novel yang sering dibacanya, banyak sekali kejadian di luar nalar dan meremas pikiran. Pagi pun menyapa. Ustadz Fatih telah tiba, dan dengan bantuan warga yang hendak membantu memandikan dan mengurus jenazah Arjuna. Meski banyak yang menolak, tapi sebagian merasa kasihan dengan Rosa yang mereka sudah anggap baik. Kami mau bantu, Pak, karena ini demi kebaikan kita semua. Kasihan Bu Rosa dan Pak Rudi. Ini kesalahan anaknya. Mereka tidak patut menerima akibat atas perbuatan anaknya. Kita sesama manusia harus saling bantu. Kata-kata Pak Rusti membuat mereka yang menolak diam, dan mau tak mau tetap membantu karena apa yang dikatakannya memang benar. Pengurusan jenazah segera mereka lakukan, karena mereka tak mau lebih lama menunda. Kasihan karena jenazah harus segera dikebumikan, dan juga ingin segera menyelesaikan tugas-tugasnya. Setelah beberapa waktu, akhirnya jasad Arjuna sudah dalam keadaan bersih dan sudah dikafani. Mereka pun melanjutkan dengan menyolatkan jasad Arjuna, lalu segera membawanya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Duar. Astagfirullah. Ujar mereka terkejut dengan adanya suara petir yang tiba-tiba. Cuaca yang terang benderang dan keadaan dalam cuaca yang baik. Namun terdengar suara petir menyambar dan kilatan-kilatannya terus menghiasi langit dan cerah. Ada apa, Pak? Ini cuacanya bagus dan terang. Masa ada suara petir? Tanya salah seorang warga yang menjadi pembawa keranda. Sudah, mungkin akan turun hujan. Lebih baik kita segera ke pemakaman. Ujar Ustadz Fatih berusaha membuat warga tenang. Ampuni anak hamba ya Allah. Lancarkanlah jalan menuju peristirahatan terakhirnya. Mohon Rosa dengan isak tangis yang terus menyelimuti wajahnya yang sudah pucat. Perjalanan menuju pemakaman pun dilanjutkan dengan terus-menerus kilatan petir yang menjadi penghias selama perjalanan. Setibanya di pemakaman, mereka langsung mengantarkan jasad Arjuna pada tempat terakhirnya. Diiringi dengan isak tangis dan rasa sakit, kini Arjuna telah berpulang pada Sang Penciptanya. Meski dengan keadaan hati yang masih belum mampu menerima, Rosa dan Rudi berusaha ikhlas dengan takdir yang sudah digariskan Tuhan. Setelah selesai pembacaan doa dan menaburkan bunga, mereka kembali meninggalkan area pemakaman. Namun tanpa diduga, hujan turun tak terkira. Di tengah teriknya matahari yang masih terang benderang bersinar di siang hari. Ada apa ini Ustadz? Kenapa di tengah matahari bersinar hujan turun begitu deras? Tanya salah seorang warga yang merasa keanehan terus menyelimuti langkah mereka. Tidak apa-apa, Pak. Bukannya sering hujan di tengah matahari bersinar seperti ini, sahut Ustadz Fatih. Meski sebenarnya dirinya pun merasa ada yang aneh. Duar. Astagfirullah. Serempak semua menyebutkan asma Allah karena berkali-kali petir menyambar dengan suaranya yang menggelegar seakan menjadi pengantar kepergian seseorang. Dalam hujan deras yang mengguyur, mereka berlari di tengah-tengah kucuran air untuk segera sampai di rumah. Keadaan semakin mencekam, suasana serasa horor. Padahal ini tepat pukul 12 waktu zuhur. Rosa, Rudi dan Vika pun dengan cepat berlari menerobos derasnya air hujan. Mereka tak mengerti dengan keadaan yang semakin rumit dan semakin menambah kegelisahan di dalam benak mereka. Ada apa? Kenapa seperti ini? Padahal Arjuna telah mendapat balasannya. Namun kenapa ini masih terjadi? Seakan masih ada yang tertinggal. Ujar Rosa dengan hati yang dipenuhi kegundahan. Deras hujan masih menjadi teman di tengah perjalanan mereka. Suara apa itu? Ujar Rudi dengan melirik sekitar. Namun didapati sebuah dahan pohon jati yang tengah patah dan hendak menimpa Vika. Vika, awas! Brak! Vika!
Dengan cepat Rosa dan Rudy mengambil Vika yang tengah tertimpa dahan jati. Bahkan yang melihat pun kembali mundur dan membantu Vika yang tengah tak sadarkan diri. Dahan pohon jati yang tengah rapuh patah dan menimpa Vika yang tengah lewat, sehingga membuat warga kembali berbalik arah untuk melihat keadaan Vika. Terlihat Vika yang tersungkur dengan setengah tubuh yang tertimpa dahan pohon, membuat semua warga yang melihat membantu untuk memindahkan dahan pohon dari atas tubuh Vika. "Vika," lirih Rosa. "Ayo Pak, tolong bantu ponakan saya. Tolong angkat pohonnya," pinta Rudy pada warga yang berada di sana. Ayo Pak, bantu," seru Pak Ustadz Fatih sambil membantu yang lain untuk memindahkan dahan pohon tersebut. Semua warga termasuk Pak RT dan Pak Ustadz membantu memindahkan dahan pohon dengan keadaan hujan yang masih deras mengguyur dan sambaran petir yang masih bergelegar. Dalam keadaan hujan yang mendera, semua mencoba dan terus berusaha dengan sekuat tenaga untuk segera menolong Vika yang masih terkulai di bawah timpahan dahan pohon. Rengek tangis Vika membuat Rosa dan Rudy semakin gelisah. Terlihat Vika yang semakin pucat karena terus diguyur oleh air hujan dalam beberapa saat. "Tante, tolong," rintih Vika sebelum akhirnya Vika tak sadarkan diri. "Pak, tolong Vika, Pak. Kasihan dia. Cepat tolong, Pak," lirih Rosa melihat Vika yang tak sadarkan diri dengan kondisi tubuh masih dalam tertimpa dahan pohon jati. Ustadz Fatih dan warga lainnya dengan sekuat tenaga terus mencoba mengangkat dahan pohon yang tumbang. Hingga pada akhirnya mereka berhasil dan dengan segera membawa Vika ke rumah sakit. Belum kedukaan mereka mereda karena kehilangan sosok Arjuna. Sekarang bertambah lagi dengan kondisi Vika yang tertimpa dahan pohon, sehingga mengharuskannya dirawat untuk beberapa hari. Rosa dan Rudy menghadapi yang memungkinkan memakan pikiran mereka, sehingga membuat mereka lelah karena kondisi yang tak memberikan mereka waktu untuk sekedar beristirahat. "Pak, kenapa setelah kematian Areta banyak sekali kejadian yang sangat ganjal, Pak?" ujar Rosa dengan manik yang mulai berkaca-kaca. "Entahlah Mah, Papa sendiri heran. Sepertinya kita sedang menerima petaka dan bertuah," jawab Rudy. Isma yang mendengar memalingkan wajah. Rupanya Isma menangis dalam diam. "Andai Mbak tidak memulai, semua tidak akan terjadi seperti ini, Mbak," batin Isma berbicara dengan bulir bening yang dengan kasar diusapnya. "Ya, andai Vika dulu merestui hubungan Panji dan Areta, juga tidak berusaha membuat kebencian muncul dari dalam diri Areta, semua tidak akan terjadi seperti sekarang. Memang Vika bukan bermaksud membuat hati Areta tersakiti dengan sikapnya. Hanya saja dorongan yang membuat Vika melakukan semua itu." Hendarto dan Chandra, orang tua Alinda, mereka yang selalu membantu keluarga Panji dan Vika di saat mereka sedang hancur, dan Hendarto sebagai penolong, akan memberikan bantuan dengan syarat Vika harus menjodohkan Panji dengan Alinda. Alinda yang sudah sebelumnya terpesona dengan sosok Panji, yang seringkali melihatnya saat berada di acara tertentu. Namun Panji tidak sama sekali tahu akan hal yang itu. Panji tidak akan mengetahui akan perjodohannya yang hanya menjadi sebuah balas budi atas bantuan yang mereka dapatkan. Setelah kematian Areta, Vika menjadi seseorang yang pendiam. Sikap arogannya berubah menjadi sosok yang jauh berbeda. Entah penyesalan atau apa yang membuat Vika sangat berasa bersalah. "Tan, Om, Tan Mbak Vika bergerak," ujar Isma yang sedari tadi menggenggam tangan Vika. Vika pun perlahan mengerjap. Dengan sisa tenaga yang masih ada, Vika berusaha mengucapkan sebuah kalimat, namun bibirnya seakan sulit untuk berbicara. "Istirahat dulu sayang, kamu masih lemas," ucap Rosa dengan membelai lembut pucuk rambut Vika. "Tan, aku panggilkan dokter dulu ya," kata Isma meminta izin pada Rosa. "Iya sayang." Isma dengan langkah cepat mencari dokter perawat kakaknya. Dengan perasaan senang dan bercampur aduk, Isma merasakan ada sesuatu di balik kejadian-kejadian yang menimpa keluarganya. Sudut pandang Winda
Malam telah larut. Setelah acara tahlilan Areta, semua keluarga tidak dapat berbincang seperti biasa. Tepat pukul 9 malam, saat kami semua untuk beristirahat, kami sedikit terganggu dengan keadaan Arjuna yang menghilang tanpa sebab. Saat kami semua sedang dilema dengan keadaan, terdengar suara deru mobil yang datang. Namun Isma yang kala itu tengah berkumpul bersama keluarga lainnya di depan. Dia menghampiri ayah dan ibu dengan memberitahu kedatangan Tante Rosa dan suaminya. Tante Rosa dulu adalah istri sahabat ayah, yaitu ayahnya Arjuna. Om Adriana Perwinta adalah salah seorang dari satu perusahaan yang menjadi kebanggaan ayah atas kejujuran dan kedisiplinan dalam bekerja. Bisa dibilang sangat konsisten. Dan sejak Om Adriana meninggal, ayah selalu membawa Arjuna ke rumah kami dan tinggal seatap. "Win," seru ibu membuatku tersentak dari lamunan. "Kamu kenapa bengong? Ayo, kita ke depan menemui tante kamu." Iya bu." "Jangan terlalu banyak pikiran sayang. Biarlah yang berlalu tetap menjadi sebuah pelajaran. Kita harus tetap ikhlas meski hati kita masih terluka," ucap ayah dengan menggusar rambutku. Aku hanya tersenyum menanggapi ucapannya. Kami pun menemui Tante Rosa dan suaminya. Namun baru saja ibu dan ayah tepat di depan pintu. Tante Rosa dengan wajah yang telah pucat bersimpu di kaki ayah dan ibu sambil terisak. "Loh, Rosa, ada apa ini?" Ibu yang terkejut dengan perlakuan Tante Rosa. "Rosa, bangunlah, ceritakan, ada apa ini? Kamu tidak pantas melakukan ini." Timbal ayah yang mencoba membuat Tante Rosa berdiri. "Bian, Hilma, saya mohon, bantu saya menemukan Arjuna." Mohon Rosa dengan memeluk kedua kaki ibu. "Apa maksud ucapan kamu itu, Rosa?" tanya ibu yang tak mengerti maksud dari perkataan Tante Rosa. "Ya, aku tidak memberitahu ibu dan ayah atas kehilangan Arjuna dan Bambang yang secara tiba-tiba. Dan aku juga tidak hirau akan apa yang terjadi pada mereka." "Winda, apa kamu tidak cerita pada orang tuamu?" tanya Om Rudi, suami Tante Rosa. "Untuk apa aku ceritakan pada ayah dan ibuku? Toh, semua yang terjadi atas perbuatannya sendiri. Dia pantas kok mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan," ujarku dengan rasa kesal yang menjalar. Baru kehilangan anak segitu saja sudah sampai bersimpuh di kaki ibu. Apalagi kalau dia melihat bagaimana pelakuan anaknya pada adikku. "Winda, bicara apa kamu ini? Jaga sikapmu. Dia tante kamu," bentak ayah dengan mencekal pergelangan tanganku. Aku hanya diam tak menjawab lagi perkataan ayah. "Memangnya ada apa? Maafkan Winda, dia tidak cerita apapun kepada kami. Maafkan dia juga jika berlaku tidak sopan," ucap ayah dengan meminta maaf pada kedua orang yang tengah menatap sendu padaku. "Bian, Arjuna menghilang," lirih Tante Rosa dengan air mata yang semakin mengalir deras di pipinya. "Apa? Menghilang?" Ayah terkejut dengan ucapan Tante Rosa, sehingga dia berkali-kali menatap manik mataku. Wajah pucat Tante Rosa semakin menandakan bahwa dirinya sangat terluka atas apa yang menimpa Arjuna anaknya. Tapi apa dia tidak pernah berpikir tentang perasaan keluargaku setelah tahu bahwa anaknya yang telah menghabisi nyawa Reta? Cuy, memuakkan sekali. Seakan hanya mereka yang tertimpa masalah yang amat memilukan. Tanpa mereka sadari, justru keluargaku yang amat terluka atas perlakuan biadab Arjuna. "Tolong bantu kami menemukan Arjuna, Bian. Hilma, saya mohon," pinta Om Rudi dengan memohon kepada ayah dan ibuku. "Kami harus bantu apa? Kami sendiri tidak tahu harus berbuat apa," saut ayah dengan kecemasan yang tertara di wajahnya yang semakin menua. "Antarkan kami ke tempat di mana Areta ditemukan," pinta Tante Rosa.
sontak membuatku terkejut. Untuk apa dia meminta kami mengantarkannya ke tempat di mana jasad Aretha ditemukan? Kami sudah mencarinya kemana-mana. Polisi pun sudah mencari dengan berbagai cara. Namun semua sia-sia. Kami tidak bertemu dengan Arjuna dan temannya. Ibu memandang ayah dengan raut wajah yang tak mengerti. Mungkin ibu pun berpikir hal yang sama denganku. Untuk apa mencari orang hilang ke hutan di tengah malam begini? Namun tanpa berkata apa-apa lagi, ayah dan ibu menyetujui permintaan Tante Rosa. Meski malam semakin larut dan mencekam, kami berangkat menuju hutan larangan di mana jasad Aretha ditemukan dulu. Ismah, Tante titip ponakan Tante, Rina dan Rani. Mungkin sebentar lagi Susi dan Dodi kembali, karena Winda harus menemani kami. Ucap ibu pada Ismah. Dengan berpamitan dan menitip adik sepupuku yang ditinggal Tante Susi keluar membeli susu untuk mereka. Baik Tante. Kami pun meninggalkan rumah dengan perasaan yang sama-sama sulit diartikan. Permintaan Tante Rosa sangat membuat pikiranku terganggu. Selarut ini dia mengajak kami untuk mendatangi hutan yang sama sekali jarang terjamah orang. Setelah sama-sama memutuskan untuk pergi ke hutan larangan, kami pun dengan hati penuh tanda tanya beranjak memasuki kendaraan kami, meski penuh kegelisahan. Setelah semua masuk dalam kendaraan roda 4, mobil pun langsung berselancar dengan bebas karena keadaan jalan yang sudah lenggang. Namun setelah mobil akan memasuki perempatan, mobil Tante Rosa tiba-tiba berhenti. Kemudian terlihat mobil lain datang menghampiri. Namun aku tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut, dikarenakan kendaraan kami berada paling belakang. Mobil siapa ya? Kok sepertinya hendak ikut bersama kita? Tanya aku pada ayah, saat sebelum menyadari siapa yang berada di depan kami. Mungkin orang tua teman Arjuna, Wi. Bukankah Arjuna menghilang bersama salah satu temannya? Jawab ayah. Tante Siska kah? Rupanya mereka merasakan apa yang dulu pernah kita rasakan. Kehilangan orang yang kita sayang. Namun kita tidak sampai memohon siapapun hingga bersimbuh seperti mereka. Sautku kembali dengan segala kemuakan melihat orang-orang seperti mereka. Saat mereka mengetahui bahwa Aretha hilang pun, mereka seakan tak peduli, bahkan tak ubahnya seperti menganggap angin lalu. Sudahlah Win, kamu tidak boleh seperti itu terus. Mereka sudah mendapat balasan atas perbuatannya. Kita berdoa yang terbaik untuk mereka sekarang. Aku pun hanya terdiam mendengar ucapan ayah. Iya, ayahnya bisa berbicara seperti itu. Namun aku tahu, hatinya pun merasa terluka, lebih melebihi diriku. Namun dirinya mampu menutupi itu semua. Karena pikirannya tak pernah dikuasai oleh amarah seperti yang lainnya. Tak terkecuali jika dia berada dalam keadaan yang tak terduga. Seperti saat bertemu dengan jasad Aretha. Ampuni aku, maafkan aku Aretha. Tak lama dalam perjalanan, kami pun sampai di tempat tujuan. Dalam sekejap, suara seseorang membuatku tersadar dari lamunan. Suara siapa itu ya, Bu? Di tengah hutan seperti ini, masa ada orang? Bukankah ini hutan yang jarang terjamah manusia? Tanya aku sesaat setelah turun dari mobil. Kembali terdengar suara tawa. Namun suara seperti cekikikan. Membuat ibu dan aku semakin mendekati ayah. Begitupun Tante Rosa dan Tante Siska. Mereka sama-sama berpegang pada pasangannya. Tersirat raut wajah kekhawatiran pada kedua manusia yang memohon untuk kami datang ke tempat seperti ini. Bah, suara siapa itu? Ucap Tante Rosa yang bertanya pada suaminya. Iya Rosa, siapa yang malam-malam berada di tengah hutan seperti ini? Timpal Tante Siska, ibunya Bambang. Kami semua melirik pada pedalaman hutan larangan. Dengan hati was-was dan perasaan yang gundah. Kami masih berdiam dengan keadaan yang semakin mencekam. Ampuni aku Aretha, maafkan aku hilaf. Terdengar suara seseorang yang meminta ampun dan memohon maaf.
Dari suaranya kami seperti tak asing dan sangat familiar di telinga. "Pak, itu seperti suara," ucap Tante Rosa dengan menunjuk ke arah hutan. Kecukupan dulu ceritanya sampai di sini. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.